Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu lagi di channel Hima Ekis. Perkenalkan, saya Novaiza Tenisa dari bidang eksternal periode 2024-2025. Nah, kali ini podcast kita akan berdiskusi tentang mengenai menjelajahi budaya organisasi yang berbeda dan pentingnya tanggung jawab dalam organisasi. Narasumber yang kali ini adalah alumni Ketua Bidang Eksternal periode 2023-2024 yang bernama Kak Nada Safitri. Gimana kabarnya Kak hari ini? Alhamdulillah baik. Ya baik. Untuk kesibukannya kali ini seperti apa Kak? Yang di kampus atau udah mulai nyusun skripsi atau gimana? Aduh, pertanyaannya berat. Kalau kesibukan sekarang masih jadi DPA juga di Maikis. Terus masih organisasi juga di kampus di DPM, sama kalau nyusun sih nggak usah ditanya lah ya. Sama juga sambil kerja. Baiklah, untuk mempersingkat waktu mungkin kita mulai untuk berdiskusi mengenai yang pertama kali ini untuk budaya organisasi Kak. Nah, menurut kakak itu apa sih budaya organisasi itu, dan bisa nggak sih budaya organisasi ini mempengaruhi sikap atau perilaku seseorang gitu? Tentang budaya ya, budaya organisasi tuh kalau menurut kakak lebih ke karakteristik dari organisasi tersebut lah ya, sama kayak salah satu nilai-nilai yang bisa didapat di organisasi juga, terus kayak kepribadian dari organisasi tersebut lah. Terus kayak kalau misalnya itu berpengaruh dengan perilaku anggota ya, itu menurut kakak cukup berpengaruh, karena juga kan bisa menciptakan kepribadian yang lebih baru lah untuk orang-orang tersebut, karena biasanya mahasiswa itu masuk organisasi untuk mendapatkan kayak impact, kayak nilai-nilai positif baru ke dirinya, kayak hal-hal baru, pengalaman baru juga. Jadi kayaknya kalau budaya organisasi itu cukup bisa untuk berpengaruh lah untuk perilaku dari anggota organisasinya sendiri gitu. Kalau bagi kakak tuh penting nggak orang-orang baru nih yang mau masuk ke dalam organisasi itu memahami baik buruknya di organisasi tersebut? Memahami baik buruknya ya penting lah kan. Kalau kita mau masuk suatu organisasi itu kita harus cari tahu dulu tentang latar belakang organisasi tersebut, terus tujuan dari organisasinya apa, terus apa aja sih yang udah tercipta dari organisasi tersebut. Karena kalau organisasi nggak bisa ciptain apa-apa tuh percuma gitu. Jadi kalau memang mau masuk organisasi, kita terus cari tahu dulu tentang itu tadi, salah satunya budaya organisasinya, terus apa yang udah organisasinya lakukan sebelumnya, terus siapa-siapa nih anggota-anggota sebelumnya, apakah memang sudah ada anggota yang berhasil juga di organisasi ini, mungkin kita bisa tiru dia, jadinya kita bisa ikut organisasi itu kayak gitu. Terus kita lihat juga tujuannya, setiap organisasi kan punya tujuan. Nah, kita lihat apakah tujuan ini tuh selaras dengan tujuan kita, karena kan kita hidup juga pasti punya tujuan. Nah, apakah saat kita masuk organisasi ini kita bisa dapat hal-hal yang ingin kita capai juga di tujuan hidup kita gitu. Nah, kakak kan udah banyak nih organisasi gitu. Nah, boleh nggak sih kasih contoh salah satu budaya organisasi itu yang itu tuh bisa membuat mengembangkan di organisasi tersebut gitu? Mengembangkan diri di organisasi tersebut ya. Pengembangan suatu organisasi yang positif gitu. Contoh organisasinya atau contoh di dalamnya? Contoh di dalam organisasi, di budaya organisasi tersebut. Di budaya organisasinya. Kalau di budaya organisasinya, kalau kakak juga udah pernah juga kan di Maikis 2 tahun. Nah itu lumayan untuk mengubah karakteristik kakak juga, karena sebelumnya mungkin kakak anaknya yang lebih pecicilan, cuman karena kita di Hima Ekis itu kan mengutamakan dari adab akhlaknya kan, karena kita juga ada embel-embel Islamnya. Nah itu tuh bisa mengubah diri kakak. Nah itu positifnya tuh di situ. Terus
kayak pengalaman baru yang dapat juga banyak di Mekis. Terus kalau kemudian di Mekis tuh lebih ke persaudaraan. Alhamdulillahnya tuh di Mekis tuh ndak yang kayak ada senioritas juga. Jadi yang kakak dapat di sana sih banyak ya, banyak banget sih pengalaman. Apalagi kakak juga udah pernah jadi kabit kan. Terus kalau di organisasi lain juga banyak, kayak salah satunya ada kebudayaan organisasi yang mana kita tuh harus bisa jadi kader yang bermanfaat. Nah itu ada. Terus kayak kita tuh sebagai anggota atau sebagai kader itu harus bisa menjadi tulang punggung juga untuk organisasi. Itu ada kebudayaan organisasi yang seperti itu. Nah, tadi kan udah yang organisasi ini yang positifnya. Nah, kakak nih pernah nggak sih ngalamin budaya organisasi ini yang negatif? Budaya organisasi negatif mungkin lebih ke bukan budayanya sih. Ada beberapa tindakan atau kegiatan yang menurut kakak kayaknya kurang penting, kayak gitu tuh ada. Tapi kalau untuk kebudayaan sih enggak sih, karena kalau kebudayaan itu kan mencakup semuanya kan. Nah kalau mungkin dalam suatu kegiatan gitu, mungkin ada beberapa kegiatan yang menurut kakak kayaknya bukan negatif juga sih, lebih ke kayaknya ini enggak penting-penting banget untuk dilakukan, dan juga impact positifnya pun enggak terlalu kena di kita gitu. Itu ada di beberapa organisasi yang kakak ikuti juga. Baik, berarti budaya organisasi itu penting lah ya untuk kita memahami suatu organisasi tersebut kalau kita mau masuk di organisasi tersebut. Penting karena kalau misal kita tidak tahu budaya organisasi itu, misalnya nih udah masuk organisasi tanpa mencari tahu apa itu organisasinya, budayanya seperti apa, bagaimana isi dalamnya, terus kita salah masuk organisasi, itu kan nanti bisa nimbulin kesesatan juga. Apalagi zaman-zaman sekarang tuh banyak banget tuh organisasi, apalagi kita kan Islam ya, banyak banget organisasi dengan embel-embel Islam tapi aslinya dalamnya sesat, tuh kan banyak banget. Langsung ya ke tema kita yang kedua nih kan. Tadi kan kita udah membahas budaya organisasi. Iya. Nah, sekarang nih pentingnya tanggung jawab dalam organisasi. Nah, menurut kakak tuh apa sih peran tanggung jawab kita tuh dalam organisasi? Peran tanggung jawab, iya. Pastinya hadir kegiatan tuh udah pasti tanggung jawab sekali lah ya untuk di organisasi. Terus kayak memberikan, selain dari organisasi itu kan sebenarnya organisasi itu hanyalah nama. Nah, apa yang kita dapat di organisasi itu juga tuh sebenarnya usaha dari kita. Jadi gimana caranya kita udah masuk nih ke dalam nama organisasi itu gitu kan, ke dalam situ kita udah punya ibaratnya kayak apa ya, kayak name tag dari organisasi itu lah gitu kan. Nah, jadi gimana caranya selain dari kita udah memanfaatkan nama organisasi itu untuk kita gimana caranya memberikan impact balik untuk organisasi itu. Kayak misalnya kita membawa nama organisasi itu ke dalam lomba kayak gitu kan. Nah, itu kan juga suatu tanggung jawab kita untuk bisa mengembangkan organisasi itu, memperkenalkan organisasi kita keluar, dan juga bersungguh-sungguh lah di dalam kegiatan organisasinya. Kalau menurut kakak nih, di suatu organisasi tersebut ada salah satu orang yang kurang dalam bertanggung jawab. Nah, itu kayak gimana mengatasinya? Yang kurang dalam bertanggung jawab, sama kakak di organisasi dan pernah jadi kabit, kakak juga pernah ngalamin masalah kayak gitu. Ada anggota yang kurang bertanggung jawab, yang kurang aktif, dan lain sebagainya. Kalau dari kakak lebih ke hubungi langsung mereka, ajak mereka ngobrol atau deep talk. Kalau misalnya di dalam deep talk itu kan biasanya kita lebih memahami lah alasan mereka kenapa tidak aktif, kenapa kasarnya melalaikan tanggung jawab mereka. Nah kayak gitu kan, biasanya tuh mereka kan curhat kan ke kita, akhirnya kita bisa ngerti tuh kenapa mereka ngelakuin hal itu, kita tahu alasannya. Jalannya adalah kita cari jalan keluarnya lagi. Caranya itu kayak kalau kakak dulu lebih ke mengakrabkan diri, kayak buat mereka tuh ngerasa kakak tuh teman. Jadi mereka tuh kalau misalnya dikasih tanggung jawab,
misalnya itu berat, mereka bisa langsung ngomong. Kalau misalnya mereka nggak bisa, mereka bisa juga langsung ngomong, nggak akan ninggalin tanggung jawabnya gitu, nggak bener-bener ngilang. Cuman kalau emang udah ngilang banget, berarti memang kita udah dari orangnya tersebut memang sudah tidak niat lagi di organisasi, juga kita juga nggak bisa maksa. Nah, kalau beliaunya udah ndak bisa itu, kakak gimana cara ngatasi untuk menyelesaikan prokja-prokja yang udah dibuat dari awal? Kalau untuk nyelesain prokja-prokja, lebih ke kabitnya sih yang ngerjain. Karena kalau enggak, dalam suatu prokja itu, kalau di pengalaman kakak biasanya penanggung jawabnya enggak satu orang, pastinya 2 orang. Berarti kalau misalnya memang sudah ada yang tidak bertanggung jawab, kita pun sudah menggunakan berbagai macam cara, mungkin tegasnya juga mungkin sudah dikeluarkan SP, surat peneguran dan lain sebagainya, dan masih sama, ya berarti memang tanggung jawabnya kita pindahkan ke penanggung jawab yang lainnya gitu. Kan tadi kita udah bahas tentang tanggung jawab, tentang perannya tanggung jawab, contoh-contohnya tanggung jawab itu kan. Terus kayak gimana sih cara menumbuhkan rasa tanggung jawab di diri kita gitu loh? Menumbuhkan rasa tanggung jawab di dalam organisasi ini. Di dalam organisasi, kalau di pengalaman pribadi kakak aja juga menurut kakak, kalau menumbuhkan rasa tanggung jawab tuh yang pertama kita mencintai organisasi dulu. Tentunya kita harus ikhlas dulu masuk ke organisasi itu, kita ikhlas. Dan kakak tuh dalam prinsip hidup tuh selalu bilang kalau ngerjain sesuatu tuh jangan setengah hati tapi sepenuh hati. Nah, jadi dalam mengerjakan apapun dan juga melakukan apapun, keputusan apapun yang kita buat, itu kerjainnya dengan sepenuh hati. Dan gimana caranya kita bisa bawa diri kita untuk oke, aku di sini, aku curahkan semuanya di sini. Nah, kayak gitu. Maaf. Aku curahin semuanya di sini, aku udah masuk ke sini. Kalaupun misalnya nih ada orang yang masuk ke organisasi karena ngikut teman, nah itu sering terjadi kan. Jadinya akhirnya terpaksa, gimana caranya kan kita udah masuk nih ke organisasi ini. Jadi kayak gimana kita, aku udah masuk, aku udah di sini, gimana caranya aku harus bisa mencintai organisasi ini. Terus aku merasa nyaman di sini, cari apa yang bisa aku dapatkan di sini kayak gitu. Kalau kita udah dapetin hal itu, biasanya kita akan lebih bertanggung jawab di situ gitu. Jadi harus mencintai dulu organisasi tersebut. Iya. Dan ikhlas menjalankan. Ikhlas menjalankan semuanya. Kalau misal terpaksa tuh, kalau misal berat hati kadang dijalankan tapi hasilnya nggak maksimal. Ini gitu. Kak, mungkin terakhir closing statement ya dari kakak tuh apa? Closing statement untuk podcast kali ini. Kalau closing statement, oke, karena ini temanya tentang kebudayaan dan juga tanggung jawab ya. Untuk teman-teman yang mau kuliah atau udah menjalani dunia perkuliahan, terus mau masuk organisasi atau di dalam organisasi, pesan dari saya, kalian harus tahu dulu budaya dari organisasi yang kalian ikuti, karakteristik dari organisasi yang kalian ikuti, tujuannya apa. Terus jangan asal masuk organisasi. Memang banyak organisasi yang sekarang embel-embelnya bagus banget tapi aslinya enggak, dan jangan sampai salah terjerumus dalam organisasi. Dan kalau kalian sudah masuk ke dalam organisasi, usahakan tanggung jawabnya jangan disepelekan dan juga jangan dilepas. Jangan memindahkan tanggung jawab kalian ke orang lain, karena itu nggak enak banget guys. Oke. Baiklah, mungkin kesimpulan untuk podcast kali ini tuh, pahamilah dulu budaya organisasi tersebut jika kamu ingin masuk ke organisasi tersebut, dan pentingnya tanggung jawab kalian di dalam organisasi, maupun itu masuknya setengah-setengah atau ikut teman atau lain sebagainya. Cintailah dulu organisasi tersebut untuk menjalankan kegiatan-kegiatan di organisasi tersebut. Mungkin sekian.
Terima kasih untuk Kak Nada yang sudah bersedia hadir di podcast kali ini. Terima kasih juga ke Nova yang udah memandu podcast ini. Juga terima kasih untuk teman-teman dari Maekis, terutama bidang eksternal ya, yang udah menyelenggarakan podcast ini. Terima kasih banyak sudah mengundang saya. Saya turut bahagia diundang ke sini karena sebelum saya menjadi narasumber di sini, saya juga pernah di posisi Nova, jadi moderatornya, jadi hostnya yang nanya-nanya. Sekarang saya agak deg-degan ya, sekarang saya yang ditanya gitu. Oke. Mungkin sekian untuk podcast kali ini. Terima kasih kepada Kak Nada. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.